Pak Masria, yang terhormat Pak Aga sebagai Ketua Yayasan, Pak Isral sebagai MD PTS, Pak Masria dan para pimpinan direktur di lingkungan Politeknik LP3I Group, kemudian yang terhormat Bapak Ibu dosen. Alhamdulillah kita bersyukur ke Ilahi Robbi bahwasanya hari ini kita bisa bersilaturahmi, kita sama-sama menimba ilmu gitu ya. Jadi di dalam materi hari ini saya tidak hanya sekedar memberikan LMS-nya, tapi saya juga akan sharing tentang efektivitasnya gitu ya. Jadi Bapak-bapak, saya akan share sebuah materi. Jadi bagaimana efektivitas dan standarisasi pembelajaran secara daring. Jadi saya tidak hanya menekankan dari sisi LMS. Kalau LMS ini mudah karena saya sudah menyiapkan sebuah playbooknya atau panduannya. Tapi yang agak menjadi sulit itu adalah bagaimana dosen ini bisa menyiapkan bahan ajar sebaik-baiknya. Ya. Jadi materi yang akan saya bawakan ini adalah efektivitas dan standarisasi pembelajaran secara daring atau online. Nah, sebelum saya menyampaikan ini, biar frekuensinya sama gitu ya, saya akan menyampaikan sebuah model pembelajaran. Jadi biar Bapak dan Ibu juga memahami bahwa model pembelajaran hari ini yang pertama yang sudah biasa kita pakai, ini adalah tentang model pembelajaran traditional learning. Ini pembelajaran yang kemarin dilakukan adalah dengan menggunakan tatap muka. Jadi antara dosen dan mahasiswa itu adalah bertemu. Kemudian ada suatu pembelajaran yang disebut dengan distance learning. Ini pembelajaran jarak jauh. Ini sering digunakan adalah oleh universitas terbuka. Jadi modul-modulnya dikirim ataupun sekarang sudah menggunakan sistemnya online. Kemudian ada yang namanya blended learning. Blended learning ini sudah menggunakan sebuah teknologi, sudah menggunakan online. Tetapi perbedaannya antara blended learning dengan nanti online learning ini agak sedikit berbeda. Kalau blended learning adalah pembelajarannya tatap muka, jadi ketemu antara dosen dengan mahasiswa, itu langsung, ini disebutkan dengan tatap muka, kemudian 50% mahasiswanya adalah belajar mandiri. Maka ini dikategorikan sebagai blended learning. Untuk tatap muka ini bisa menggunakan online, bisa juga dengan menggunakan seperti traditional learning. Hanya bedanya 50% dosen memberikan materi, 50% dosen bertemu tatap muka, dan 50% mahasiswa yang belajar mandiri. Tapi sekarang sudah berubah dengan menggunakan hybrid learning. Jadi hybrid learning ini menggabungkan konsep pembelajaran online dan konsep pembelajaran tatap muka. Mungkin suatu waktu bisa dilakukan pembelajarannya online, dan suatu waktu bisa juga dilakukan pembelajarannya adalah offline. Nah, ini disebut dengan istilahnya hybrid learning. Kemudian untuk melengkapi hybrid learning ini, maka dilengkapi dengan model learning management system. Ya. Jadi di dalam blended learning, di dalam hybrid learning, ini menggunakan sebuah fasilitas adalah menggunakan online learning. Jadi kita akan menggunakan adalah hybrid learning. Jadi dalam kondisi normal, maka dosen dan mahasiswa bisa bertatap muka di kelas dalam kondisi tertentu, tapi dalam kondisi yang lain juga mahasiswa dengan dosen bisa bertatap muka melalui jaringan online. Nah, agar hybrid ini bisa berjalan dengan baik, maka diperlukan adalah sebuah aplikasi. Di aplikasi ini fungsinya adalah untuk merekam seluruh aktivitas pembelajaran. Sehingga mahasiswa bisa melakukan pembelajaran dari rumah kapan saja, di mana saja, untuk mempelajari kembali tentang materi. Ini hanya sekilas saja. Kemudian, nah ini yang paling penting, ini pemahaman tentang pembelajaran daring. Ya, kita akan masuk ke pembelajaran daring, di mana dalam konsep pembelajaran daring, mau menggunakan hybrid apapun, maka yang paling penting kita harus menyiapkan dua konsep di dalam pembelajaran daring ini, yaitu ada istilah yang disebut dengan synchronous learning, ada juga yang disebut dengan asynchronous learning. Ini adalah sebuah konsep yang ada dalam pembelajaran online.
kalau menggunakan synchronous learning, ini bisa menggunakan chat seperti menggunakan WA itu pada prinsipnya masih dalam kategori diperbolehkan, atau ada forum discussion, kemudian adalah teleconference. Teleconference ini yang paling dikenal itu dengan istilahnya menggunakan video call, yaitu menggunakan Google Meeting ataupun menggunakan istilahnya Zoom. Jadi yang interaksi yang langsung antara dosen tatap muka dengan mahasiswa melalui dunia maya ini kategorinya adalah synchronous learning. Kemudian ada juga pembelajaran yang menggunakan asynchronous learning. Artinya dosen harus menyiapkan seluruh bahan ajar, bisa dalam bentuk multimedia based, bisa juga dalam bentuk text based. Kalau text based ini berarti bisa dalam bentuk file-file PDF. Kalau multimedia ini bisa dalam bentuk video-video gitu ya. Jadi kedua ini harus disinkronize di dalam sebuah aplikasi, maka yang disebut dengan learning management system. Jadi di dalam learning management system ini harus ada dua kategori ini, bisa synchronous learning dan asynchronous learning gitu ya. Apakah kita harus menggunakan multimedia? Multimedia ini bisa nanti dibuat, ataupun misalkan apakah harus, juga tidak. Apakah harus kita bikin sendiri? Multimedia base, kalau Bapak Ibu memiliki kemampuan untuk menyiapkan, silahkan bisa dibuat videonya dengan menggunakan materi sendiri. Tapi kalau Bapak dan Ibu belum memiliki video base-nya, maka Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di YouTube, gitu kan. Atau Bapak dan Ibu membuat channel YouTube sendiri, diisi dengan berbagai kegiatan belajar mengajar Bapak dan Ibu, sehingga bisa di-subscribe sama orang lain, dan ini bisa di-play gitu ya. Jadi sebagai pembelajaran daring ini, bisa satu sisi saja sinkronus, atau dari sisi saja dengan asinkronus. Tapi kalau sinkronus saja, maka mahasiswa hanya bisa mengikuti perkuliahan secara online, tapi dia tidak bisa melakukan mereview kembali, mengingat kembali, atau memutar kembali hasil daripada sinkronus. Kemudian kalau hanya menggunakan asinkronus saja, mahasiswa bisa belajar mandiri, tetapi dosen dengan mahasiswa tidak ada interaksi. Maka di dalam daring ini diperlukannya adanya dua alat ini, ada yang sinkronus, yaitu kita gunakan Google Meet ataupun menggunakan Zoom, atau kita menggunakan asinkronus. Jadi ini adalah konsep dasar di dalam pembelajaran online ini. Kedua-duanya ini adalah harus simultan dan harus ada. Sehingga mahasiswa kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, mereka bisa belajar mandiri dari hasil sinkronus maupun daripada hasilnya yang asinkronus. Lanjut. Kemudian berikutnya Bapak-Bapak, fungsi manfaat e-learning ini ya sudah Bapak dan Ibu rasakan lah ya. Jadi saya tidak terlalu menekankan di sini. Nah, ini yang paling penting Bapak dan Ibu, bahwa tantangan penerapan e-learning di dalam proses pembelajaran ini, maka terjadinya kurang interaksi ya antara peserta didik dengan dosen ataupun dengan antar peserta. Tapi dengan adanya sinkronus, ini sebenarnya masih ada interaksi. Ya. Kemudian kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial. Kemudian proses pembelajaran cenderung ke arah pelatihan ya, daripada arah pendidikan. Yang paling penting ini adalah nomor 5, karena ketidaksiapan mahasiswa, ketidaksiapan dosen dalam mengantisipasi pembelajaran e-learning ini, maka peserta didik tidak memiliki motivasi belajar, maka kecenderungan mereka gagal. Jadi e-learning ini bisa gagal kalau mahasiswanya tidak ada motivasi, dosennya tidak ada kreativitas, tidak ada inovasi, maka cenderung pembelajaran e-learning ini akan menjadi gagal. Bagaimana supaya pembelajaran ini tidak gagal? Berarti Bapak dan Ibu sebagai dosen harus menyiapkan bahan ajar, bahan pembelajaran sesiap mungkin. Jadi tidak bisa membedakan kondisi normal dengan kondisi new normal yang ini. Ya.
Jadi jangan sampai kita dalam mengajar menggunakan online, mahasiswa menjadi gagal dan kita juga menjadi gagal dalam mengajar. Karena kenapa? Karena ini dalam kondisi terpaksa. Artinya dosen dan mahasiswa tidak siap atau belum siap menghadapi kondisi pembelajaran online learning. Tapi insya Allah ini sudah 1 semester kemarin, maka di semester berikutnya ini pengalaman ini bisa dijadikan sebagai evaluasi untuk memperbaiki konsep pembelajaran e-learning. Bapak dan Ibu, di dalam capaian pembelajaran tentunya sudah disiapkan oleh para kaprodi, itu ada tentang sikap, pengetahuan, keterampilan khusus, dan keterampilan umum. Nah ini Bapak dan Ibu di RPS-nya mohon diperhatikan. Apa yang diminta oleh sikap di dalam materi ajar, bagaimana pengetahuan yang diminta, keterampilan umum dan keterampilan khusus itu dimintanya seperti apa dalam RPS. Sehingga pada waktu Bapak mengajarkan ke mahasiswa, maka seluruh capaian pembelajaran ini bisa terlaksana dengan baik. Nah, sebelum juga Bapak dan Ibu mengajar, maka diperlukan juga Bapak dan Ibu harus mengenali juga apa sih gaya belajar daripada mahasiswa ini, gitu ya. Sehingga efektivitas ini bisa mengena. Artinya kalau Bapak dan Ibu tidak mengetahui gaya belajar mahasiswa, maka treatment atau materi yang disampaikan itu akan sia-sia saja. Ya, jadi Bapak dan Ibu mengenal dengan istilahnya kinesthetic learner, artinya mahasiswa lebih banyak menggunakan alat, bergerak menggunakan tangan untuk mempelajari sebuah atau menyerap ilmu pengetahuan yang diterima lebih banyak menggunakan kinestetik. Di LP3I sebenarnya sudah menyiapkan namanya tools untuk mengetahui apa gaya belajar mahasiswa. Bagi kampus yang belum menyelenggarakan, silakan saja karena ini murah, tidak ada pembayaran, silakan bisa dites dulu gaya belajar daripada mahasiswa. Kemudian ada auditory learner, lebih banyak menggunakan penguatan pendengaran. Artinya kalau banyak mahasiswa ini auditory learner, maka kita sebagai dosen, sebagai pengajar, intonasi dan kekuatan suara ini menjadi mutlak lebih dominan dibandingkan dengan visual. Tetapi kalau Bapak dan Ibu mengetahui jumlah mahasiswanya adalah kebanyakan visual learner, maka visual ini lebih banyak menggunakan mata atau panca indera mata untuk menyerap pengetahuan yang disampaikan oleh dosen. Berarti kalau menggunakan visual, maka gambar jauh lebih banyak, kemudian pengaturan warna juga lebih banyak. Kenapa? Karena yang visual ini menggunakan kekuatan mata. Terus ada juga yang gabungan visual learner dengan auditory. Berarti Bapak-Bapak membuat materi presentasi juga harus istilahnya menarik supaya si visual ini bisa menerima. Ya. Di LP3I ini sudah ada, silakan saja nanti bisa bisa diedit atau bisa dilakukan. Kemudian bagaimana Bapak dan Ibu bisa melakukan perencanaan pembelajaran daring ataupun online ini? Maka di dalam perencanaan pembelajaran daring atau online ini, yang paling pertama ini karena Bapak yang akan mengajar, Bapak Ibu yang mengajar, berarti Bapak Ibu tahu persis media atau sumber pelajaran yang akan Bapak Ibu gunakan. Kenapa? Karena media dan sumber pembelajaran ini menjadi penting disesuaikan dengan capaian mata kuliah dan gaya belajar mahasiswa. Tentunya sesuai dengan daring ini, berarti lebih banyak ada yang menggunakan video, kemudian juga ada yang menggunakan text based. Kemudian selanjutnya adalah menyiapkan bahan ajar, gitu ya. Setelah Bapak mengetahui, oh ini saya harus menggunakan video, saya harus menggunakan teks atau PDF, maka Bapak dan Ibu bisa menyiapkan bahan ajarnya. Text base-nya seperti apa? Ini pakai apa? Jadi Bapak dan Ibu dalam pembelajaran online ini bukan satu buku yang diupload ke dalam sistem. Kalau itu namanya e-book, ya. Tapi yang dibuat di dalam online ini, Bapak Ibu membuat bahan ajarnya adalah untuk setiap pertemuan.
pertemuan ke-1 bahan ajarnya seperti apa, text base-nya seperti apa, multimedia base-nya seperti apa. Kalau Bapak dan Ibu belum menyiapkan multimedia base, minimal Bapak dan Ibu menyiapkan text base-nya. Artinya kalau satu buku, satu e-book itu akan dipotong-potong menjadi 14 minggu sesuai dengan materi ajar. Ke depan Bapak dan Ibu, ini untuk e-book itu sudah tidak diperlukan lagi di dalam online lagi ini ya. Jadi di beberapa kampus ini sudah tidak lagi menggunakan e-book. Kenapa? Karena diganti dengan menggunakan online. Semua materi itu adalah dimasukkan ke dalam online learning atau LMS. Kemudian langkah berikutnya adalah tentunya menyusun materi presentasi. Ya, jadi setelah Bapak dan Ibu tahu sumber ajarnya seperti apa, bahan ajarnya disiapkan dengan baik, kemudian Bapak dan Ibu memberikan materi presentasinya. Tentunya materi presentasi ini disesuaikan dengan gaya belajar. Jadi kalau banyak visualnya, berarti diberikan penekanan warna-warna yang benar. Kemudian untuk efektivitas pembelajaran ini, untuk mengukur sejauh mana mahasiswa ini bisa mengikuti perkuliahan, maka diperlukan adanya soal latihan. Jadi soal latihan ini berfungsi untuk mengukur pencapaian pembelajaran melalui soal latihan. Ya. Jadi selain Bapak menyiapkan bahan ajarnya, menyiapkan materinya, kemudian Bapak dan Ibu menyiapkan soalnya. Soal ini boleh melakukan dengan menggunakan pilihan ganda atau menggunakan essay. Di dalam LMS, untuk pilihan ganda sudah disiapkan. Berarti Bapak dan Ibu menyiapkan soal pilihan ganda, kemudian hasil jawabannya sudah otomatis bisa dilihat. Jadi kesulitan pilihan ganda adalah dalam membuat dari awalnya, tapi tidak perlu ada mengkoreksi. Kalau essay, membuat soalnya mudah, tetapi untuk mengkoreksinya itu adalah memerlukan waktu yang tambahan. Ya. Jadi diperlukan adanya adalah bahan ajar, materi, kemudian adalah soal latihan. Setelah soal latihan, maka Bapak Ibu juga harus membuat untuk latihan soal mandiri. Jadi kalau latihan soal itu hanya dikerjakan pada saat Bapak dan Ibu mengajar, kemudian soal latihan ini diberikan kepada mahasiswa untuk dikerjakan di luar daripada jam perkuliahan. Ya. Maka ini adalah diperlukan adalah latihan soal. Kemudian Bapak dan Ibu, untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa ini sudah menerima pengetahuan yang kita sampaikan, maka kita harus mengetahui juga nilai. Jadi Bapak dan Ibu harus melakukan penilaian terhadap mahasiswanya. Kenapa? Karena dengan penilaian ini Bapak dan Ibu bisa mengetahui bahwa pertemuan hari ini sekian mahasiswa sudah paham, sekian mahasiswa yang belum paham. Sehingga kalau sudah dievaluasi, maka Bapak dan Ibu harus melakukan tindak lanjutnya. Ya. Nah, jadi dosen ini paling males biasanya membuat soal dan mengkoreksinya, gitu ya. Kalau ngajarnya paling senang saya, gitu ya. Kemudian apa tindak lanjutnya? Nah, tindak lanjut yang harus Bapak lakukan setelah Bapak melihat hasil dari sebuah penilaian, berarti Bapak dan Ibu harus mengetahui, oh sekarang mahasiswa yang saya ajar ini ternyata dari 5 materi yang saya ajarkan, ada 2 materi yang belum dipahami oleh mahasiswa. Maka Bapak dan Ibu, di tindak lanjut ini adalah memberikan penguatan capaian pembelajaran. Jadi di dalam pembelajaran daring ini, bukan yang sulit atau yang sulit itu adalah bukan menggunakan aplikasinya, tapi Bapak ini menyiapkan kondisi dosen, menyiapkan saya sebagai kondisi dosen untuk menyiapkan sekitar 7 langkah-langkah ini yang harus disiapkan oleh seorang dosen di setiap pertemuan. Ya. Bedanya, maka kita harus mengukur dengan soal, kemudian kita harus mengukur dengan menggunakan penilaian,
kemudian kita akan menindaklanjuti. Nah, ini perencanaan di dalam proses pembelajaran daring atau online ini. Sebenarnya ini tidak hanya dilakukan di pembelajaran online saja, tapi ini juga dilakukan di dalam proses pembelajaran yang sifatnya adalah tatap muka. Ya. Oke, jadi ini Bapak-Bapak yang saya sampaikan. Nah, kemudian setelah semua materi ini Bapak siapkan, gitu ya. Setelah materi ini Bapak siapkan, maka materi ini kita akan upload, akan kita gunakan di dalam learning management system, gitu ya. Jadi di dalam learning management system, maka mahasiswa bisa melakukan koreksi, dosen bisa melakukan koreksi, kemudian si mahasiswa bisa melihat hasil koreksi dan bisa mengevaluasi sejauh mana pembelajaran tentang online lagi. Ya. Kemudian kita masuk ke dalam toolsnya. Untuk semua sistem tadi yang sudah kita rencanakan, bahan ajarnya seperti apa, materi presentasinya seperti apa, soalnya sudah disiapkan, kemudian tugas-tugasnya sudah disiapkan, maka Bapak dan Ibu seluruh materi tersebut harus kita upload, kita simpan di dalam tool pembelajaran online atau disingkat dengan kita akan menggunakan learning management system. Learning management system ini banyak sekali, gitu ya. Ada learning management system yang dibuat oleh institusi, kemudian ada yang berasal dari Google Classroom, dari Moodle ataupun dari Edmodo. Ya. Jadi ini adalah materi-materi learning management system. Nah, tadi berdasarkan keputusan daripada Ketua Yayasan, untuk PTS di lingkungan LP3I Group adalah menggunakan manajemen sistem yang dibangun oleh tim IT. Nah, nanti tim IT akan menyiapkan domain di masing-masing perguruan tinggi. Ya, domainnya akan dibuatkan oleh masing-masing perguruan tinggi, kemudian nanti akan namanya diintegrasikan dengan sistem yang ada, gitu ya. Nah, jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua sudah menjadi keputusan di LP3I Group seluruh PTS-nya akan menggunakan learning management system yang dibangun oleh tim IT. Nah, kemudian saya akan menyampaikan bagaimana menggunakan sebuah learning management system yang dibangun oleh tim IT dari pusat. Baik, Bapak dan Ibu. Sebentar, saya akan stop dulu. Saya akan sharing sekarang untuk pemakaian toolsnya ya. Oke. Sebelum saya sampaikan ke materi bagaimana cara menggunakan LMS-nya, saya akan menggunakan sebuah panduan ya. Jadi Bapak dan Ibu, kebetulan kami sudah menyusun, nanti bisa dipandu, bisa digunakan. Sebentar, saya akan share dulu. Oke, akan saya share. Nah, ini ada sebuah, nanti logonya belum dirubah ya, masih Politeknik LP3I. Jadi ini yang dari Bandung, mohon maaf Bapak, belum dirubah untuk di grupnya. Nah, jadi model pembelajaran yang saya sampaikan tadi, ini mungkin akan saya zoom dulu. Nah, ini ya. Jadi model pembelajaran yang akan diterapkan di dalam konsep pembelajaran di semester ganjil ini, model pembelajarannya akan menggunakan hybrid learning. Artinya nanti dalam kondisi normal, maka tetap menggunakan LMS, dalam kondisi online juga ini bisa digunakan. Nah, di dalam model pembelajaran ini kita gunakan synchronous learning dengan menggunakan Google Meet, dan kita juga akan menggunakan asynchronousnya. Jadi sudah menjadi sebuah standar bahwa synchronous learning ini nantinya
terserah apakah mau menggunakan Zoom, apakah mau menggunakan Google Meet, ini adalah tidak menjadi permasalahan. Ya. Tapi kalau kami di Bandung, setiap dosen itu akan memiliki link sendiri-sendiri. Ya, link ini akan berfungsi setiap mingguan, karena di dalam Google Meet itu bisa disetting otomatis adalah setiap minggu itu bisa berfungsi. Ya. Jadi di Bandung ini adalah setiap dosen memiliki alamat atau channel link sendiri untuk setiap dosen. Kemudian pembelajarannya tadi kita akan menggunakan materi yang berbentuk PDF atau yang berbentuk video. Kalau Bapak dan Ibu belum memiliki video, maka cari video yang relevansinya ada, 70-80% sesuai dengan materi pembelajaran Bapak dan Ibu, maka bisa di-linkkan ke YouTube. Jadi pembelajaran videonya bisa berbentuk file, juga bisa berbentuk file atau berbentuk video yang Bapak dan Ibu simpan di dalam YouTube. Kemudian menyiapkan bahan materi, tadi seperti yang saya sampaikan tadi, menyiapkan soal, kemudian juga menyiapkan tugas mandiri. Jadi tugas dosennya adalah nanti pembelajaran ada sinkronus dan ada juga yang asinkronus. Kalau asinkronusnya tetap Bapak dan Ibu kalau membuat PDF-nya, kemudian kalau tidak ada video yang nggak usah dipaksakan dulu, kemudian baru menyiapkan bahan soalnya, yang paling penting latihan, kemudian ada juga yang paling penting tugas mandiri. Nah, itu ya. Kemudian setiap nanti Bapak dan Ibu mengajar dengan menggunakan Zoom atau dengan menggunakan Google Meet, maka ketentuan di kampus Bandung ini, kebijakan di kampus Bandung, mudah-mudahan bisa diikuti juga oleh kampus yang lain. Setiap dosen ini wajib memiliki channel atau link ke salah satu video conference seperti Google Meet atau Gmeet atau juga menggunakan Zoom. Ya. Nah, kalau di kami ini disarankan semuanya adalah menggunakan Google Meet. Nanti bagian akademik yang bisa membantu untuk membuatkan linknya. Jadi setiap pembelajaran menggunakan video conference, dosen wajib melakukan perekaman pembelajaran. Jadi setiap dosen mengajar, hasil video conference-nya itu wajib direcord, wajib direkam, dan hasil rekamannya itu nanti harus dilinkkan ke dalam LMS, gitu ya. Jadi harus dilinkkan. Jadi hari ini pembelajaran hari ini atau Bintek lah hari ini adalah direkam, maka hasil rekamannya ini bisa dilinkkan ke dalam LMS dan suatu waktu mahasiswa bisa memutar kembali video pembelajaran yang sudah disampaikan oleh Bapak dan Ibu. Itu adalah rencana yang akan digunakan di dalam proses pembelajaran online. Kemudian kami membuat sebuah aturan, gitu ya. Aturan ini saya contohkan ke 4 SKS saja, nanti ini bisa dibaca Bapak dan Ibu. Jadi kalau yang 4 SKS, maka kami mengaturnya adalah begini. Setiap dosen itu adalah wajib menggunakan memberikan persepsi gitu ya. 3 menit ini doa bersama, kemudian memberikan motivasi kepada mahasiswa disesuaikan dengan kondisi dosen dan mahasiswa. Ya. Jadi motivasi 5 menit masih tetap disampaikan. Kemudian untuk pertemuan pertama kali ini dosen menyampaikan kontrak kuliah ya, antara dosen dengan mahasiswa menyampaikan kontrak perkuliahan. Tetapi untuk pertemuan kedua dan selanjutnya, setiap awal 5 menit pertama, maka dosen melakukan review daripada pertemuan yang sebelumnya. Kemudian yang keempat ini, dosennya nanti mengecek kehadiran, gitu ya, mengecek kehadiran mahasiswa yang aktif. Nah, kalau di Bandung kita menggunakan si akad, nomor 4 ini bisa disesuaikan di masing-masing kampusnya. Kemudian dalam penyajian materi, karena ini adalah berbasis 4 SKS, maka kami bagi 2 termin. Ya. Jadi dosen pertama, 60 menit pertama, dosen menyampaikan materi presentasi yang di-share melalui Google Meet atau melalui Zoom.
Kemudian dosen bisa menerapkan berbagai media sumber dan media ajar. Kemudian pembelajarannya tergantung dari dosen. Apakah dosen mau melakukan presentasi, tanya jawab, kemudian diskusi, itu bisa dilakukan oleh dosen. Kemudian di 60 menit pertama, maka dosen dan mahasiswa, ya, setelah nanti dosen memberikan pertanyaan, dosen memberikan arahan, kemudian seluruh dosen dan mahasiswa itu adalah untuk lift keluar dari Zoom-nya, gitu kan? Terus aktivitas mahasiswa dan dosen ngapain? Maka selanjutnya aktivitas dosen, karena ini adalah 200 menit, maka aktivitas dosen dan mahasiswa adalah mahasiswa dosen yang memberikan penugasan, memberikan latihan, maka mahasiswa mengerjakan latihan. Contoh misalkan kalau untuk akuntansi, 60 menit dosen menjelaskan konsep akuntansinya, maka 60 menit kemudian mahasiswa mengerjakan soal latihannya. Ataupun dalam bentuk praktikum di lab, maka 60 menit pertama dosen menyampaikan materi, maka 60 menit kemudian dosen memberikan tugas atau latihan kepada mahasiswa. Ya. Jadi setelah 60 menit dosen memantau, maka disitulah terjadi interaktif. Jadi untuk interaktif antara dosen dengan mahasiswa yang sedang mengerjakan latihan, maka bisa menggunakan WA Group. Ya. Jadi bisa menggunakan WA Group untuk berkonsultasi dengan dosen, mahasiswa apabila ada kendala-kendala dari mahasiswa dalam mengerjakan soal. Kemudian di 40 atau 30 menit sebelum perkuliahan selesai, nomor 5, mahasiswa dan dosen gabung lagi kepada video conference. Mahasiswa gabung lagi ke dalam video conference. Tujuannya apa? Tujuannya dosen adalah untuk mengevaluasi hasil pekerjaan latihan dari mahasiswa atau melakukan tanya jawab ataupun melakukan evaluasi hasil dari pekerjaan latihan. Ya. Jadi disitulah dosen berperan untuk mengevaluasi apakah soal yang diberikan itu bisa dijawab semuanya oleh mahasiswa atau ada kendala-kendala. Maka di dalam 30 menit terakhir tersebut, dosen bisa memberikan penekanan-penekanan terhadap soal-soal yang tidak bisa atau belum bisa atau yang belum dipahami oleh mahasiswa. Kemudian baru nanti akan masuk ke penutup. Nah, di dalam penutup ini, ya seperti biasa, 20 menit terakhir dosen nanti menyampaikan evaluasi topik hari ini, apa yang akan dibahas, kemudian mengevaluasi pengajaran hari ini seperti apa, dan menyimpulkan serta memberikan penguatan terhadap materi-materi yang dibahas. Ya. Jadi di sini peran dosen adalah mengevaluasi sejauh mana pekerjaan mahasiswa ataupun materi yang sudah disampaikan ini sudah sudah terukur ataupun belum, ataupun sudah sesuai dengan capaian pembelajaran. Kemudian seperti biasa, nomor 2 ini dosen menginformasikan tentang materi yang akan datang dan menjelaskan tugas-tugas yang harus dikerjakan. Kemudian adalah dosen menutup pertemuan kuliah dan memberikan salam. Nah, ini adalah rencana konsep pembelajaran agar lebih efektif, kemudian lebih standar dari semua dosen, dan dosen juga bisa mengukur setiap pertemuan. Maka kita menggunakan konsepnya seperti ini. Ya. Jadi kalau misalkan ini mau digunakan, ya silahkan. Kalau di Bandung adalah menggunakan seperti ini. Baik, Bapak dan Ibu, saya akan langsung saja masuk ke materi tentang learning management system-nya, gitu ya. Jadi learning management system ini ada 3 bagian, ya. Ada 3 bagian. Ini saya contohkan learning management system yang di Politeknik Bandung. Jadi ada satu sisi bagian dari dosen, ada satu sisi bagian daripada mahasiswa, dan ada satu sisi bagian daripada akademik.
dosen merencanakan pembelajaran, kemudian mahasiswa melakukan pembelajaran. Ya. Kemudian si bagian akademik mengevaluasi, memantau Bapak dan Ibu sudah memberikan materi sejauh mana. Jadi saya ulangi lagi, Bapak dan Ibu menyiapkan bahan ajarnya, kemudian menyiapkan Google-nya atau Google Meet-nya yang akan digunakan setiap hari. Jadi Google Meet-nya tidak dibuat setiap minggu, dibuat satu kali, akan digunakan terus-menerus. Jadi nanti Bapak dan Ibu untuk alamat ininya, ini beda-beda, ya, tergantung dari Pak Mas Ria nanti akan memberikan semacam domainnya seperti apa. Jadi kalau Bandung domainnya adalah lms.plb.ac.id. Tapi nanti kalau misalkan PLM ya lms.plm.ac.id. Ya tergantung dari Pak Mas Ria sebagai penanggung jawab di bidang IT. Kemudian Bapak dan Ibu, ini adalah tampilan dari pertama kali form login dari Learning Management System. Bapak dan Ibu harus memasukkan username dan passwordnya. Ini boleh Bapak dan Ibu nanti gunakan ya. Kemudian sebagai contoh, saya akan gunakan sebuah user namanya adalah demo. Saya akan login sebagai mahasiswa. Maaf, sekarang saya login adalah sebagai dosen. Nah, di sini saya akan gunakan adalah demo dosen dan passwordnya adalah juga demo dosen. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu, setelah kita mengisi username dan password, nanti username dan password dari admin akademik masing-masing kampus itu akan menyampaikan apa username dan password. Kalau contoh ini adalah demo, kemudian di OK. Kalau untuk Bapak mencoba juga nggak apa-apa, lms.plb.ac.id, kemudian loginnya pakai demo. Nah, kemudian akan masuk ke dalam landing page sebagai dosen. Ini ada apa? Ada menu di sini. Kemudian di sini ada dashboard lecturer. Kemudian di sini ada semacam media informasi. Ini ada berita perkuliahan. Nah, kemudian nanti seluruh aktivitas mahasiswa yang sedang aktif login ke dalam sistem ini akan terkontrol oleh Bapak dan Ibu di sini. Ya. Jadi di sini ada judul mata kuliah. Kalau Bapak dan Ibu ngajar lebih dari satu mata kuliah, maka nanti akan muncul mata kuliah pertama, nanti di bawahnya ada mata kuliah yang kedua. Ini belum ada mahasiswa yang login gitu ya. Jadi saya contohkan adalah saya masuk ke sini. Ya, saya masuk ke visual programming, saya klik. Nah, kalau saya klik, maka akan masuk ke namanya proses pembelajaran mata kuliah. Jadi yang sebelah kiri ini ada judul visual programming. Ini adalah mata kuliah yang Bapak ampu. Kemudian di sini ada rencana kegiatan kuliah, ada kegiatan perkuliahan, ada peserta perkuliahan, aktivitas mahasiswa, ada ujian semester, kemudian ada nilai dan ada kehadiran LMS. Kemudian ini adalah kegiatan rencana pembelajaran, rencana kegiatan perkuliahan, ini ada di sini. Jadi ini adalah pertemuan ke-1, ini pertemuan kedua, ini ketiga, keempat, dan sebagainya. Sedangkan ini adalah materi yang akan disajikan kepada mahasiswa. Yang akan dipelajari ini adalah ini. Ini dari ada materi ajarnya, kemudian ini ada latihan dan tugas. Nah, kemudian di sini ya, di sini ada link. Kemudian ada ini link pembelajaran melalui video conference. Jadi nanti ini dibuat oleh dosen sendiri alamatnya. Maka kalau diklik, maka akan masuk adalah ke Google Meet seperti ini. Ya, jadi akan masuk ke dalam Google Meet seperti ini. Jadi nanti mahasiswa dan dosen untuk masuk ke dalam Google Meet-nya adalah melalui LMS. Ya, jadi tidak perlu melalui Google Meet langsung, tapi bisa menggunakan link yang ada di fasilitas Google. Ya. Jadi nanti ini adalah join seperti itu. Kemudian di dalam aktivitas perkuliahan,
ini materi yang bisa kita berikan. Ini ada materi ajar, kemudian ada video embedded dari YouTube, ada file video, kemudian ada link materi. Kalau untuk materi ajar, ini adalah berupa data atau bahan ajar yang berbentuk seperti PDF, gitu ya. Jadi semua PDF, bahan ajar yang berbentuk PDF itu adalah melalui menu namanya materi ajar. Tetapi untuk video embedded YouTube adalah kalau kita ingin menggunakan bahan ajarnya, videonya yang bersumber dari YouTube, tapi dalam bentuk embedded. Kalau Bapak dan Ibu memiliki video mandiri, video sendiri, maka bisa menggunakan file video. Kemudian kalau Bapak misalkan ingin melingkan materi materi bahan ajar adalah ke web yang lain, maka bisa menggunakan link. Atau bisa link juga untuk materi yang berbentuk ke web gitu ya. Jadi link ini bisa untuk link ke YouTube, bisa link juga ke video conference, bisa ke link mana saja ya. Jadi kalau Bapak punya blog sendiri, maka materi-materi yang ada Bapak bikin dengan blog, maka bisa dilinkkan dari sistem yang ini. Ya. Jadi sini cukup mudah ya. Saya contohkan ini ada sebuah video motivasi. Ini kalau di sisi dosen sama, sisi mahasiswa tampilannya sama. Ya. Jadi nanti akan muncul seperti ini kira-kira. Ya, ini video motivasi. Ya. Jadi ini bahan ajar yang digunakan itu nanti bisa berbentuk seperti ini. Ya. Jadi ini sebagai contoh saja Bapak dan Ibu ya. Gitu. Kemudian kalau misalkan ini pembelajaran visual basic. Ini bisa juga melalui seperti ini. Ya. Jadi materi bahan ajar Bapak dan Ibu ini bisa menggunakan dari YouTube ataupun dari mana saja. Ya. Jadi mahasiswa bisa memutar kembali videonya dan segala macam. Ya. Oke, kemudian seperti ini ya materinya. Sekarang saya akan coba contohkan, karena ini tidak terlalu sulit, ya. Ini mudah saja, ya. Jadi kalau Bapak ingin membuat, sekarang saya akan mengajar di pertemuan kelima, ini pertemuan 1, 2, 3, 4 sudah. Maka untuk membuat pertemuan, maka menggunakan namanya RKK, Rencana Kegiatan Kuliah. Saya ingin merencanakan kegiatan kuliah di pertemuan kelima, maka klik saja. Ya. Nah, maka di sini akan muncul formulir untuk membuat judul perkuliahan di minggu kelima. Ini adalah RKK atau rencana kegiatan kuliah yang sudah dibuat sebelumnya. Ya, jadi saya akan contohkan ini mengarang saja, ya, mengarang saja. Ya. Kemudian di sini otomatis muncul 5 pertemuan kelima, karena ini adalah sudah keempat. Kemudian ada istilah suspend. Pengertian suspend, kalau kita menggunakan aktivasi kegiatannya adalah suspend, Bapak dan Ibu sudah merencanakan kegiatan perkuliahan, tapi belum bisa diakses, belum bisa digunakan oleh mahasiswa. Tetapi kalau Bapak dan Ibu statusnya adalah menggunakan activate, berarti materi yang Bapak Ibu sajikan ini bisa langsung diakses, bisa langsung dibuka. Tapi kalau Bapak dan Ibu hanya sekedar merencanakan saja, supaya tidak bisa dibuka oleh mahasiswa, maka disuspend saja dan nanti bisa diambil. Kemudian disimpan saja, klik. Nah, maka di sini sudah sudah muncul pertemuan kelima, mengarang dan bla 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 bla. Andai kata ingin menghapus, cukup pakai ini saja. Gitu ya. Kalau ingin mengaktifkan dari suspend ke aktif, cukup menggunakan ini saja. Ya, atau menggunakan edit. Kemudian ini tinggal diganti saja dari suspend menjadi aktif. Gitu ya. Nah, setelah ini Bapak dan Ibu bikin rencana kegiatannya, kemudian langkah berikutnya adalah Bapak dan Ibu menentukan perkuliahan kelima itu isinya apa saja. Maka saya klik pertemuan kelima, saya akan merencanakan kuliahnya apa saja. Maka secara otomatis link pembelajaran secara online ini muncul dibuat sendiri oleh sistem.
Jadi dosen, Bapak dan Ibu tidak perlu membuat link pembelajaran yang menggunakan sinkronusnya. Ini tidak perlu dibuat karena otomatis. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu untuk memasukkan materi yang akan dipelajari, tinggal klik saja materi. Kemudian Bapak dan Ibu pilih sumber, ada dua, ada upload file dan ada server file. Upload file ini adalah materi Bapak dan Ibu dari desktop, dari komputer Bapak dan Ibu, akan dipindahkan ke server. Kalau menggunakan server, kalau Bapak dan Ibu sudah pernah membuat, misalkan Bapak dan Ibu punya dua kelas. Kelas yang pertama sudah diajarkan, maka untuk kelas yang kedua tidak perlu upload lagi, tapi menggunakan server file. Ini fungsinya hanya untuk menghemat hard disk saja. Kita coba contohkan pakai upload, kemudian ini sebagai judulnya, ya, sebagai judul yang akan ditampilkannya apa. Kemudian ini deskripsi yang akan diajarkan itu apa. Ini merupakan deskripsi dari judul materi yang Bapak Ibu sampaikan. Kemudian ini adalah file ajarnya. Ya. Saya contohkan upload. Kemudian saya akan contohkan misalkan di sini JavaScript misalkan. Ya. Saya klik, kemudian saya upload. Kemudian Bapak tinggal simpan saja. Kemudian tunggu beberapa sampai ini. Ya. Upload file sukses. Kalau sudah muncul file upload sukses, berarti materi ajar Bapak sudah diupload ke sistem, kemudian di oke saja. Nah, baru akan muncul di sini adalah materinya, bla 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 bla, ini adalah materi yang akan diajarkan. Untuk melihatnya cukup klik aja di sini. Khawatir misalkan ada yang salah, maka Bapak tinggal buka saja di sini. Ya. Ini adalah misalkan bab 1 tentang introduksi tentang JavaScript misalnya. Ini mahasiswa akan membacanya adalah seperti ini. Ini adalah kalau berbentuk adalah text base-nya adalah akan seperti ini. Ya. Kemudian kalau Bapak Ibu ingin memberikan dalam video, file video, maka bisa menggunakan ini. File video, kemudian dicari di sini upload video, kemudian ini judul materinya apa, judulnya apa, kemudian ini deskripsinya apa, kemudian Bapak dan Ibu bisa memasukkan file video, bisa formatnya apa saja, bisa MP4, bisa WebM, kemudian bisa apa saja nih. Hanya kebetulan ini di contohnya adalah hanya 2. Kemudian tinggal dipilih saja file videonya. Ya, kita cari file videonya. Misalkan saya akan cari misalkan saya cari video, kebetulan ini ada 2 hak asasi manusia. Saya pilih aja lah, walaupun nggak nyambung gitu ya. Ini hanya sebagai contoh saja. Ini tunggu dulu, itu akan berbentuk tangan, berarti Bapak dan Ibu menunggu. Kalau koneksi internet, karena ini cukup besar, kalau video itu memerlukan waktu yang cukup lama untuk upload adalah ke dalam server. Jadi nunggu saja sampai ininya hilang. Nanti kalau misalkan terlalu lama, nanti akan ada respon, tinggal dilanjutkan saja lagi. Ya. Jadi nanti ini videonya bisa dalam format. Nah, kalau ada model seperti ini tinggal Bapak Ibu wait saja. Artinya itu waktu masa tunggunya terlalu lambat, diklik nggak apa-apa, ya. Tinggal diklik, ditunggu saja. Itu adalah dari sistemnya memberikan informasi karena filenya besar, kemudian memerlukan waktu. Maka disarankan untuk video itu tidak diupload ke dalam server, tapi Bapak dan Ibu upload ke dalam YouTube. Gitu ya, ke dalam YouTube. Nanti dari YouTube bisa dilinkkan ke dalam sistem ini. Ya. Oke, ini cukup besar. Ya. Nah, nanti kalau mau masuk ke YouTube, nanti saya contohkan. Ini bisa melalui video embedded-nya atau bisa menggunakan link-nya. Ya. Ini cukup besar. Jadi mungkin untuk sebagai informasi, untuk membuat videonya usahakan jangan terlalu besar gitu ya untuk videonya, karena kemungkinan jaringannya pun akan
mempengaruhi, tetapi dibikinkan 3 menit, 5 menit, karena mahasiswa ini kalau terlalu banyak memutar video yang terlalu lama, maka membosankan juga, tapi bisa dipecah-pecah 3 menit ataupun paling lama itu 5 menit. Jadi kalau dalam satu mata kuliah bisa diisi 2 atau 3 kuliah, nah ini kan agak panjang ya. Terus saya ganti saja nanti dengan yang lebih pendek. Ini adalah dari satu sisi mahasiswa, maka saya akan ganti dulu ke sisi sebagai ini sebagai dosen, saya akan satu sisi adalah sebagai mahasiswa. Ya. Oke, sebagai mahasiswa saya akan mengkondisikan sebagai mahasiswa. Sebentar, ini sudah selesai belum uploadnya? Oh, ini masih live. Ditunggu dulu sebentar. Oke, saya login sebagai mahasiswa dulu. LMS ya tetap. Login sebagai mahasiswa, ini saya menggunakan demo. Demo MAS, juga demo MAS, kemudian login. Nah, ini adalah dari sisi mahasiswa Bapak dan Ibu ya. Kalau tadi ini adalah dari sisi sebagai dosen, sekarang saya memposisikan sebagai mahasiswa. Di mahasiswa nanti juga ini akan banyak sesuai dengan jumlah mahasiswa. Jadi kalau mahasiswa ingin belajar, ini tinggal diklik saja ke visual programming. Nah, ini tampilannya akan sama. Ya, hampir sama gitu ya. Jadi yang sebelah kanan ini posisi sebagai dosen, sebagai mahasiswa, maaf. Ini ada aktivitas mahasiswa, mereka sudah mengirimkan 2 tugas, kemudian 1 menjawab soal pilihan ganda, maka ini akan otomatis diketahui terjawabnya berapa. Ini saya cancel saja yang lama. Kemudian ini adalah sebagai aktivitas mahasiswa. Ini adalah sebagai peserta yang kondisinya lagi online. Ini akan terlihat dari sisi sini. Ya. Jadi dari sisi mahasiswa ini kelihatan semua seperti ini. Ya. Jadi kalau mahasiswa ingin gabung dalam video conference, mereka selalu akan menggunakan link pembelajaran secara video conference. Ya. Ini adalah sebagai mahasiswa. Kalau mahasiswa ingin upload, jawabannya dari sini. Ini ada soal yang berasal dari PDF, sedangkan ini berasal dari multiple choice. Ya. Jadi ada yang bersifat multiple choice, ada juga yang bersifat essay, gitu ya. Oke. Nah, ini tidak bisa diklik ya. Nah, ini tidak bisa diklik soal latihannya atau soalnya. Kenapa tidak bisa diklik? Karena mereka soal ini sudah kadaluarsa. Ya. Jadi di sini soalnya akan kelihatan nanti kalau digeser, ini ada waktu akses. Ya, dari tanggal 6 sampai 9, kemudian ini sampai 13 ini masih diakses. Ini tidak bisa diedit ya oleh mahasiswa. Kenapa? Karena dosennya sudah memberikan waktu, ini tidak bisa diedit. Ya. Oke, saya kembali lagi sebagai dosen. Ini antara video conference dengan ininya agak berat ya. Oke, saya login dulu sebagai dosen. Oke, ini dosen.
Sekarang saya akan contohkan video dalam bentuk embedded ataupun dalam bentuk link. Maka disarankan supaya lebih menghemat servernya, supaya nggak terlalu berat, maka Bapak dan Ibu bisa menggunakan video YouTube ataupun bisa menggunakan link. Nah, saya contohkan misalkan saya masuk misalkan ke YouTube ya. Saya akan masuk ke YouTube. Misalkan saya akan gunakan atau misalkan Bapak Ibu mencari sumber dari yang lain, misalkan saya gunakan ini Visual Basic misalkan ya. Ini nanti banyak sekali materi-materi. Ya. Sorry. YouTube. Jadi Bapak dan Ibu masuk dulu ke YouTube. Kemudian di YouTube bisa menggunakan channel sendiri atau bisa menggunakan video-video dari sumber yang lain. Terserah Bapak dan Ibu. Misalkan saya gunakan ambil Visual Basic. Kemudian di sini akan muncul nanti berbagai materi Visual Basic. Misalkan Bapak dan Ibu akan mengambil video yang ini. Nah, tadi mengambilnya ada dua cara, bisa menggunakan embedded, bisa juga menggunakan link. Saya akan menggunakan embedded link. Kalau menggunakan embedded, Bapak Ibu tinggal klik saja di salah satu videonya, ya. Nah, kemudian setelah masuk ke dalam salah satu videonya, maka Bapak dan Ibu cukup dengan menggunakan klik kanan nantinya ya. Ini nunggu dulu berputar. Nah, ini tinggal Bapak Ibu klik kanan saja, kemudian di sini ada tanda seperti ini. Ya. Jadi saya ulangi lagi, ini adalah cara membuat video, mengambil video dari YouTube akan dijadikan sebagai embedded. Jadi setelah Bapak dan Ibu mendapatkan video dari YouTube-nya, kemudian di play, maka dalam video ini Bapak dan Ibu terserah di mana saja, klik kanan, kemudian dipilih copy embedded. Ya, tinggal klik saja copy embedded, kemudian Bapak dan Ibu masuk ke dalam LMS, maka bisa menggunakan video embedded YouTube. Tinggal diklik, kemudian Bapak dan Ibu linknya silakan saja diletakkannya di sini saja. Ya. Kemudian di copy paste, kemudian Bapak dan Ibu bikin judulnya apa. Misalkan Visual Basic. Kemudian ini tinggal membuat sebuah paragraf saja, kemudian ini tinggal disimpan. Maka di sini akan muncul tulisan Visual Basic, gitu kan, yang baru kita bikin. Maka kalau diklik ya sama seperti yang tadi dilihat di videonya YouTube. Ini akan seperti ini sama, tinggal di play saja. Ya. Maka mahasiswa bisa belajar mandiri dari sini. Gitu. Dan selanjutnya ya. Jadi menurut saya sih lebih bagus video karya Bapak dan Ibu diletakkan di YouTube, maka bisa menjadi sebuah promosi diri sendiri ya. Nah, itu adalah menggunakan video bersumber dari YouTube dengan menggunakan embedded. Nah, kalau ingin menggunakan linknya ya, Bapak dan Ibu beda ya. Kalau menggunakan linknya tidak perlu klik kanan, tapi menggunakan ini di copy saja semuanya. Copy, kemudian diklik kanan, copy di copy. Ya. Nah, setelah di copy, selanjutnya Bapak Ibu masuk ke sini, maka yang digunakan adalah link materi. Ya, Bapak dan Ibu ini bikin saja tulisannya apa saja.
Kemudian ini sebagai deskripsi, kemudian Bapak dan Ibu tinggal copy paste saja. Kemudian disimpan saja. Maka di sini akan muncul gambarnya berbeda. Kalau ini video, kalau ini link. Ya. Kalau Bapak dan Ibu klik, hampir sama, tapi berbeda. Kalau menggunakan link, ya YouTube-nya kelihatan semuanya, ya masuk ke YouTube gitu. Nah ini kan menggunakan masuk ke YouTube seperti itu, ya. Ini kalau menggunakan menggunakan link. Kalau link ya se-YouTube-YouTube-nya ini keluar. Tetapi kalau menggunakan ini video embedded, tidak masuk ke YouTube, hanya diambil videonya saja. Ya, ini bedanya ya. Saya gunakan Visual Basic ini. Nah, ini seperti ini. Ya, ini bedanya antara link. Kalau link ya berarti masuk ke web browsernya si YouTube. Kalau menggunakan embedded, dia hanya mengambil videonya saja. Ya, disarankan lebih bagus menggunakan embedded karena tidak masuk ke dalam YouTube. Kalau menggunakan ini masuknya ke murni ke YouTube semua. Nah, ini masuk ke dalam YouTube semua. Ya tergantung dari Bapak dan Ibu. Kalau ingin banyak yang mengeplay aplikasi Bapak dan Ibu untuk menaikkan subscribe, maka lebih bagus menggunakan ini. Karena kenapa? Karena supaya ada yang subscribe, kemudian ada memberikan likes. Itu saja perbedaannya. Tapi kalau dengan menggunakan ini, itu adalah tidak bisa tidak langsung masuk. Nah, untuk link ini bisa masuk kemana saja. Bapak Ibu bisa punya blog, ya silakan masuk ke blog. Misalkan saya mau masuk ke Wikipedia, gitu ya. Misalkan Wikipedia, maka tinggal klik saja Wikipedianya. Saya masuk misalkan ke Wikipedia. Nah, misalkan masuk ke sini, nah ini bisa dijadikan sebagai materi gitu ya. Maka Bapak dan Ibu tinggal di copy ininya saja. Ya. Atau mau mencari ilmu apapun kan bisa dicari di sini. Misalkan tentang hukum apa ya? Hukum jangan hukum. Misalkan tentang hak asasi. Oh, salah nulis. Sekarang kita mau mencari tentang COVID, gitu kan? Nah, misalkan tentang ini, Bapak dan Ibu tinggal copy saja ininya, gitu ya, copy, kemudian masuk ke link sini, ya, masuk ke link. Jadi link ini bisa Bapak dan Ibu mengambil alamat atau address sebuah website dari berbagai sumber, gitu ya. Dari berbagai sumber bisa Bapak dan Ibu masukkan. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu belum punya materi atau ingin menambahkan materi dari sumber yang berbeda, maka Bapak dan Ibu bisa menggunakan link seperti ini. Oke, tinggal simpan. Nah, maka muncul di sini adalah model seperti ini. Maka kalau saya klik, maka dia langsung adalah masuk ke Wikipedia, mengarahkan langsung ke dalam Wikipedia. Ini adalah sebagai sumbernya. Ya. Kemudian untuk memberikan soal dan tugas ini sama saja. Ya. Jadi ini memberikan soal tugas berbentuk essay, sedangkan ini adalah soal berbentuk pilihan ganda. Misalkan saya coba menggunakan pilihan ganda. Nah ini pilihan ganda. Jadi sebentar, saya akan setting dulu. Ini di pertemuan ke ini misalnya. Ya. Oke, ini di pertemuan yang kelima ya.
saya akan membuat pilihan ganda, maka cukup dengan gunakan klik pilihan ganda, kemudian akan muncul seperti ini. Ini belum ada pilihan gandanya, kemudian ini adalah judul pilihan ganda. Misalkan ini adalah pengantar Visual Basic. Kemudian ini berlaku dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kemudian ini adalah soal pertama. Ini adalah soal pertama. Bapak dan Ibu bikin saja. Kemudian dalam soal pertama ini dibikinkan alternatif A apa, alternatif B apa, alternatif C apa, D-nya apa, kemudian kunci jawaban dari pertanyaan ini yang mana. Silakan yang A. Tinggal simpan saja. Ya. Nah, maka di sini akan muncul ini adalah soal yang sudah dibuat, kemudian ini untuk melanjutkan membuat soal yang kedua. Di sini ada apa? Untuk mengedit soalnya, kali ini adalah untuk menghapus soal yang sudah dibuat. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu tinggal ketik lagi soal yang kedua. Ini jawabannya. Kemudian ini ada kunci jawabannya, tinggal disimpan saja. Nah, ini muncul seperti ini, ya. Saya bikin 3 saja, ya. Saya pilih misalkan ini yang C. Oke. Ini setelah dibikin soal seperti ini. Nah, ini ada copy soal. Copy soal itu maksudnya gini. Bapak sudah membuat soal yang pertama ini di kelas A. Kemudian Bapak ingin membuat soal ini ingin digunakan di kelas B, maka gunakan istilahnya copy soal. Ya, copy soal tinggal Bapak tentukan saja ini kelas tujuannya apa, sesi pertemuan keberapa, berlaku tanggal berapa, tinggal proses saja. Maka soal yang sudah dibuat ini akan di-copy juga di kelas yang lain. Kalau Bapak ingin memiliki mata kuliah yang sama tapi dengan kelas yang berbeda, cukup gunakan copy soal saja. Nah, setelah selesai, maka kalau kita balik lagi kegiatan perkuliahan, nanti di sini akan muncul ini pengantar Visual Basic ini dari sisi dosen. Ya, kalau dosen ingin melihat kembali soalnya, tinggal diklik saja. Ini adalah ini edit sebentar. Ini untuk mengedit pilihan ganda, ya. Sedangkan untuk melihat cukup diklik ini saja. Klik saja ini akan memunculkan soal pilihan ganda ini. Ini dari sisi si dosen. Tapi kalau dari sisi mahasiswa akan berbentuknya adalah seperti ini. Oh, ini belum saya aktifkan ya. Ini kan masih pertemuannya 1 dan 2 ya. Di dalam dosennya ini belum diaktifkan. Saya akan aktifkan dulu rencana belajarnya. Ini kan masih hitam semua ya. Ini kan sudah ada 5, tetapi di mahasiswa baru muncul 2, karena yang diaktifkan ini adalah 2. Coba saya aktifkan yang ini, ganti saja dari suspend menjadi activate. Simpan lagi, maka dari sisi mahasiswa ini akan muncul seperti ini. Sementara ini dari sisi mahasiswa. Oh, ini dari sisi dosen, sorry. Ini adalah dari sisi mahasiswa saya refresh. Nah, ini jadi 3 sekarang ya. Tadi 2, sekarang adalah 3 karena pertemuan kelima sudah saya activate. Kemudian saya klik di pertemuan kelima, maka akan muncul seperti ini. Soal latihan dan tugas, pengantar Visual Basic, maka mahasiswa waktu aksesnya ditentukan oleh dosennya, mau berapa hari gitu ya. Saya 1 minggu. Nah, ini muncul di sisi mahasiswa, maka akan munculnya seperti ini. Jadi akan muncul pertanyaan ke-1, ini adalah soal pertama bla bla bla, maka tinggal jawab saja ini. Ya, maka untuk ke soal berikutnya tinggal si mahasiswa cari saja di sini mau mengerjakan soal berapa dulu. Misalkan 2, ini akan muncul tanda di blok seperti ini. Kalau di blok seperti ini berarti mahasiswa sudah menjawab, tetapi kalau berbentuk putih ini adalah soal yang belum dijawab.
Kalau biru adalah soal yang sedang aktif. Ini saya jawab lagi, kemudian saya pilih ketiga, kemudian kita tinggal pilih sembari. Ya. Kemudian di sini ada simpan, ada konfirmasi. Kalau menggunakan simpan, mahasiswa akan menyimpan seluruh pekerjaan ini, tetapi masih bisa melakukan koreksi, ya seperti di Serdos ya. Tapi kalau menggunakan konfirmasi, maka mahasiswa sudah tidak bisa menyelesaikan atau mengkoreksi lagi jawabannya. Ya, jadi saya tutup dulu. Maka di sini di dalam pertemuan ini, sudah terkonfirmasi simpan tadi. Oke. Ini sebagai mahasiswa. Oke, sebagai mahasiswa ya. Nah, di sini di pertemuan kelima, ini sudah terjawab ya. Jadi terjawab, tadi ada 3 soal, terjawab 3, kemudian benar 3, dan ini ada salah seperti ini. Ya. Jadi nanti seperti ini Bapak dan Ibu, proses menggunakan sebuah aplikasi LMS. Jadi sebenarnya yang menjadi penting itu adalah bukan LMS-nya. Kalau LMS-nya sebenarnya pakai apa saja, Bapak Ibu bisa menggunakan apa saja. Tetapi kan kalau menggunakan LMS ini adalah semua kaprodi bisa memantau bahan materi yang Bapak Ibu berikan, kemudian bagian akademik juga bisa mengontrol, dan mahasiswa bisa melakukan pembelajaran, mengulang pembelajaran. Ya. Jadi mahasiswa bisa mengulang pembelajaran yang sudah disampaikan oleh dosen. Ya. Jadi akan lebih memudahkan mahasiswa di dalam menangani sebuah proses pembelajaran. Ya. Jadi yang paling penting bagi Bapak dan Ibu dosen bukan bagaimana menggunakan LMS-nya ini, tapi yang paling penting bagaimana Bapak menyiapkan materi ajarnya, menyiapkan kalau ada videonya. Kenapa harus ada video? Karena tidak semua orang bisa memahami pembelajaran itu dengan membaca. Gitu ya. Kalau dengan membaca saja seperti ini kan membaca. Ya, ini adalah tidak semua orang suka membaca, ataupun ada yang bisa membaca, tapi dia cepat lelah dan sebagainya. Tetapi kalau Bapak dan Ibu menggunakan video, maka ini bisa bermanfaat bagi orang yang auditory atau orang yang visual, gitu ya, audio visual. Kenapa? Karena orang yang audio visual dan orang yang auditory itu bisa memahami pembelajaran itu dengan cara mendengar, ya. Jadi dengan cara mendengar itu akan menjadi sebuah penyerapan materi yang Bapak Ibu berikan sebagai dosen ini akan jauh lebih memudahkan. Ya. Nah itu, jadi ini nanti bisa Bapak dan Ibu coba sendiri. Panduannya nanti akan saya berikan. Kira-kira ini adalah playbooknya, ya, ketentuannya. Kemudian di sini ada panduannya, ya. Jadi di sini di dalam proses pembelajaran ini, mulai dari login, Bapak dan Ibu mengisi memilih jadwal, memilih mata kuliah yang diajarkan, kemudian Bapak dan Ibu merencanakan kegiatan perkuliahan, kemudian mengisi rencana tersebut dengan kegiatan kuliahnya. Bapak Ibu bisa menggunakan video, bisa menggunakan link dan sebagainya. Kemudian bagaimana membuat aktivitas latihannya, bagaimana membuat penilaian pelatihannya. Ini yang perlu Bapak dan Ibu pahami tentang konsep yang ini. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu ingin melihat aktivitas mahasiswanya, maka cukup diklik aktivitasnya, maka akan muncul aktivitasnya seperti ini. Ini ada tugas, ada soal latihan, soal pilihan ganda,
kemudian ini ada pilihan ganda lagi, ini juga ada pilihan ganda. Ini adalah aktivitas mahasiswa yang sudah mengerjakan. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu bisa melihat ujian aktivitas. Kemudian sekarang bagaimana Bapak dan Ibu ingin menilai. Nah, untuk menilai, Bapak dan Ibu masukkan ke kegiatan perkuliahan. Penilaian yang dimaksud adalah penilaian daripada mata kuliah, penilaian daripada tugas. Untuk melakukan penilaian tugas, Bapak dan Ibu tinggal pilih saja salah satu di pertemuan keberapa. Maka di bawah di sini, ini di dalam soal latihan dan tugas, ada soal latihan. Kemudian Bapak dan Ibu di sebelah sini ada seperti gambar ini ya, menampilkan tugas, tinggal diklik saja. Nah, akan munculnya seperti ini, nanti akan muncul daftar mahasiswanya, tinggal klik di salah satu mahasiswa. Nah, nanti muncul seperti ini. Ya, ini muncul nanti seperti ini. Nanti Bapak dan Ibu ini ada 7 halaman, jadi cukup berat. Karena di sini mungkin jaringannya sedang digunakan banyak, jadi agak sedikit terlambat. Ya. Ini adalah materi yang sudah dikirimkan oleh mahasiswa dan Bapak dan Ibu memberikan nilainya di sini. Misalkan nilainya 75. Ya, oke, tinggal simpan. Maka di sini langsung dia 75. Ya. Nanti nilai ini akan masuk ke dalam aktivitas mahasiswa. Nah, ini mahasiswa adalah nilainya tadi itu kita beri 75 soal latihan. Nilainya adalah 70. Ya. Jadi yang perlu Bapak dan Ibu memerlukan energi tambahan yaitu adalah memberikan penilaian. Ya. Jadi bisa dihitung kalau ada mahasiswa 20 berarti dalam 1 minggu ada 20 soal, ada 20 tugas yang harus dikoreksi. Itu yang menjadi Tetapi kalau soalnya menggunakan pilihan ganda, Bapak dan Ibu tidak perlu repot untuk melakukan koreksi. Karena koreksi akan dilakukan secara computerized. Jadi Bapak dan Ibu hanya membuat soalnya saja. Ya. Nanti ini akan dibagikan. Jadi yang menjadi hal yang paling penting, Bapak dan Ibu bukan bagaimana cara menggunakan LMS-nya, bukan itu yang menjadi tujuan dalam pembelajaran, tapi bagaimana mengisi LMS tersebut dengan materi-materi yang menarik, latihannya seperti apa, tugasnya seperti apa. Itu adalah tugas kita sebagai dosen untuk melakukan pengisian. Mau pakai apapun LMS-nya, gitu kan? Tidak menjadi masalah. Yang paling bermasalah kalau kita tidak memiliki materi ajar per minggu. Jadi ini membuatnya materi ajarnya adalah dibikin PDF-nya per minggu, videonya per minggu, ada relevansinya adalah dengan pembelajaran dan seterusnya. Kira-kira Bapak dan Ibu seperti itu sharing dari saya untuk penggunaannya. Nah, nanti ini akan saya ajarkan khusus nanti ke admin dan admin mungkin bisa memandu lagi Bapak dan Ibu dosen dalam mengajar.